Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, baik anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terkutip dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Nah, anakku sekalian, menurut pendapat paling kuat, Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal di Mekah, bertepatan dengan awal tahun gajah. Nah, jarak antara kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan kelahiran Nabi Isa adalah sekitar 571 tahun. Antara Nabi Isa alaihissalam hingga wafatnya Nabi Musa alaihissalam itu ada sekitaran 1716 tahun. Nah, sehingga jarak antara kelahiran Nabi Muhammad SAW dan Nabi Adam alaihissalam itu adalah sekitar 6155 tahun, berdasarkan riwayat yang masyhur yang dari para ahli sejarah. Nah, Nabi Muhammad SAW dibesarkan di Mekah sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah wafat di Madinah 2 bulan sebelum beliau lahir. Nah, pada waktu itu ayahnya sedang berdagang di Syam, negeri Syam, dan singgah di Madinah, kemudian jatuh sakit hingga wafat di rumah pamannya dari Bani Najjar. Nah, pada waktu itu bangsa Arab mempunyai kebiasaan untuk menitipkan penyusuan anak-anak mereka kepada perempuan lain di dusun dengan harapan agar anak tersebut itu kemudian bisa mempunyai tubuh yang kuat. Dan berdasarkan kebiasaan ini, maka kakeknya Abdul Muthalib menyerahkan cucunya ini Nabi Muhammad SAW kepada Halimah binti Zu'aib As-Sa'diyah, salah satu seorang perempuan dari Bani Sya'ad, untuk menyusui beliau. Nah, pada waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW itu bertepatan dengan peristiwa ketika Raja Abraha menyerang Ka'bah. Dan yang kemarin kita sudah pelajari tentang Quran surah Al-Fil ayat 1-5 ya. Bagaimana tak kala kelahiran Nabi Muhammad SAW ini dinamakan tahun gajah karena beberapa waktu sebelum kelahirannya kota Mekah itu diserbu oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Nah, kemudian datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik anakku sekalian, pada waktu Rasulullah ini, Nabi Muhammad berusia 6 tahun, beliau dibawa ibunya pergi ke Madinah untuk menemui paman-pamannya. Namun ketika baru sampai di desa Abwa, yaitu suatu desa yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah, ibunya Aminah meninggal dunia. Maka beliau diasuh oleh Ummu Aiman, itu di bawah tanggungan kakek beliau yaitu Abdul Muthalib, dan itu berlangsung selama 2 tahun. Nah, pada tahun ke-8 dari umur beliau, Abdul Muthalib kakeknya meninggal dunia. Maka beliau selalunya diasuh oleh paman beliau yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah seorang yang dermawan, namun kehidupan fakir yang tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, tak kala Nabi Muhammad SAW mencapai usia 12 tahun, beliau dibawa berniaga oleh pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Dan ini merupakan perjalanan beliau yang pertama. Nah, para kafilah dagang itu berkumpul di kota Bashrah. Nah, di sana mereka bertemu seorang pendeta Yahudi bernama Buhaira, dan ada pula yang mengatakan pendeta Nasrani. Pendeta itu memahami adanya keistimewaan pada diri Nabi Muhammad SAW, dan dia berkata kepada pamannya Abu Thalib, sesungguhnya anak ini akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka jagalah dia baik-baik. Nah, pulanglah Abu Thalib bersama Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Nah, pada usia beliau 15 tahun, beliau pernah ikut dalam
perang Fijir yang terjadi di suatu tempat antara Nahla dan Taif. Nah, peperangan ini sebenarnya akan dimenangkan oleh kelompok di mana beliau berada di dalamnya. Namun akhirnya terjadi suatu perdamaian di antara kelompok yang berperang itu. Nah, ketika Nabi Muhammad mencapai usia 25 tahun, beliau pun pergi ke Syam untuk kedua kalinya membawa barang-barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita ternama yang kaya raya yang mempercayakan beliau untuk membawa barang-barang dagangannya. Nah, dalam perjalanan itu Nabi Muhammad SAW disertai seorang sahaya Khadijah yang bernama Maisyarah. Nah, dalam perjalanan itu beliau bertemu dengan rahib bernama Nastur. Dia pun memahami ada tanda-tanda keistimewaan pada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang pernah dilihat oleh pendeta Buhaira yang lalu. Nah, setibanya di Mekah dari perjalanan ini, beliau kemudian menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, ya, yaitu 2 bulan sesudah kedatangannya. Nah, setelah Nabi Muhammad pindah ke rumah Khadijah, ia memulai lembaran baru dan kehidupannya. Umur Siti Khadijah pada waktu itu sekitar 40 tahun. Nah, dari pernikahan itulah lahirlah 3 putra Rasulullah, yaitu Al-Qasim, Abdullah, dan Taib. Dan semuanya itu meninggal di waktu kecil. Serta ada 4 orang putri Rasulullah, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Nah, ke-4 putri ini hidup sampai besar. Dan yang tertua dari mereka ada menikah dengan Abil As ibnu Rabi bin Abdul Syam. Ruqayyah kemudian menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, sedangkan Ummu Kalsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ruqayyah dan Ummu Kalsum ini kemudian menikah lagi dengan Utsman bin Affan. Dan adapun yang termuda yaitu Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Nah, Nabi Muhammad SAW ikut aktif dalam perbaikan Ka'bah. Beliau ikut memanggul batu di atas menunya dengan beralaskan selai kain. Dan menurut pendapat sahih, peristiwa itu terjadi ketika Rasulullah menginjak usia 35 tahun, ya. Nah, pada waktu perbaikan Ka'bah itu, Nabi Muhammad juga memerankan peranan penting dalam memecahkan masalah pelik yang menyebabkan semua kabilah bertengkar sengit, ya, beradu pendapat siapakah yang berhak memiliki kehormatan untuk mengembalikan Hajar Aswad itu di tempat semula, ya. Nah, akhirnya dengan kecerdasan Nabi Muhammad SAW, beliau berhasil memecahkan masalah itu dengan sangat baik. Kemudian beliau memutuskan untuk meletakkan Hajar Aswad di atas surbannya, dan masing-masing kabilah pemimpin-pemimpin itu memilih seorang wakilnya yang memegang ujung sorban dan mengangkatnya bersama-sama hingga tiba di tempatnya. Lalu Nabi Muhammad SAW mengambil Hajar Aswad itu dan menaruh kembali ke tempatnya. Nah, maka bereslah persoalan tersebut. Nah, anakku sekalian, pada tahun keempat Allah Subhanahu wa taala 40 tahun memuliakan beliau dengan menetapkan sebagai nabi dan rasul, ya. Dan beliau menyendiri beribadah dan memilih tempat Gua Hira, ya, di sebelah atas dari Jabal Nur. Itulah ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 4, ya. Dan tapi beliau Rasulullah berdakwah secara rahasia, ya. Karena di antara orang-orang yang pertama kali beriman dari kalangan laki-laki yaitu Abu Bakar bin Quhafah, dan kemudian beriman dari kalangan wanita adalah istri beliau yaitu Khadijah, dan dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abu Thalib, ya. Nah, itulah tadi kisah Rasulullah sampai pada waktu diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Nah, Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, ya, kita harus meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW, antara lain yang seperti sudah dijelaskan, yaitu sidik. Sidik berarti benar. Maksudnya Nabi Muhammad SAW selalu bersikap berkata benar.
Nah, sebagai anak muslim ya, kita harus bersikap dan berkata sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Tidak boleh berkata bohong ya, baik itu kepada teman, saudara, kepada guru, ataupun terlebih khusus kepada orang tua. Kemudian kedua, usaha yang kedua yaitu amanah. Amanah ini artinya dapat dipercaya. Maksudnya semua perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad itu dapat dipercaya. Sebagai anak muslim, kita harus berperilaku amanah. Jika kita mendapatkan pesan dari orang tua harus disampaikan, ya. Kemudian tablik ini artinya menyampaikan. Maksudnya Nabi Muhammad SAW bertugas menyampaikan kabar baik ataupun peringatan kepada kita. Nah, sebagai kita anak muslim harus menyampaikan kabar baik itu kepada setiap orang, bukan berarti berita yang jelek ataupun berita yang menjelekkan orang lain. Contohnya menyampaikan berita baik adalah memberitahu teman yang tidak masuk sekolah karena sakit, atau bahwa ada tugas dari bapak ibu guru, berarti kita harus mengerjakannya. Kemudian fatona artinya cerdas. Nah, maksud Nabi Muhammad SAW sangat cerdas pada usia yang sangat muda, yang tadi ibu sudah jelaskan bahwa beliau pernah menengahi permasalahan di kalangan masyarakat Mekah ketika peletakan Hajar Aswad tadi ya. Nah, sebagai anak muslim kita harus juga menjadi anak yang cerdas seperti Nabi Muhammad. Cerdas bukan hanya mendapatkan peringkat 1 di sekolah, cerdas juga berarti bisa menyelesaikan masalah dengan baik ya. Misalnya kamu melerai orang-orang atau teman-teman kamu yang sedang berkelahi, misalnya berselisih paham, kamu harus bisa menyelesaikan masalah mereka dengan baik dan damai ya. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi bagaimana tentang perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu adalah suri teladan yang baik. Kita juga mempelajari tentang bagaimana Rasulullah lahir dan kemudian berdakwah dan diangkat menjadi Rasul. Nah, anakku sekalian, materi ini bisa juga kalian baca pada buku kalian, dan insya Allah apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, dan untuk tugas nanti akan ibu share di WA grup kita. Baik anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa, salam sehat terus.